Selamat pagi pemirsa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Curug merupakan institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berikut profil Lapas Curug yang dapat kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Curug adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut sering dinamakan penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Curug memiliki luas bangunan saat ini sekitar 2.000 meter persegi, terdiri dari 31 bangunan yang terletak di Jalan Nusirwan nomor 38 Kelurahan Adirjo, Kabupaten Rejang Lebong. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulunya Kementerian Kehakiman. Saat ini, Lapas Curug mayoritas dihuni hampir 50% dengan kasus narkotika. Selebihnya adalah kasus kriminal umum seperti perlindungan anak, pencurian dengan kekerasan, dan kasus-kasus lainnya. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Curug seperti 1. Kegiatan kemandirian pada bengkel kerja. 2. Pesantren, ceramah agama dan pengajian rutin setiap hari Jumat. 3. Kegiatan kejar paket A, B, dan C. 4. Kegiatan olahraga seperti futsal, volleyball, tenis meja, dan lain sebagainya. Dalam pelayanannya, Lapas Curug terus berbenah. Peningkatan demi peningkatan diupayakan sebagai usaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung dan warga binaan. Seperti pelayanan pada kegiatan besukan atau kunjungan, Lapas Curug telah beralih melakukan pelayanan berbasis IT dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi langsung dengan pelayanan sistem database pemasyarakatan pusat. Di dalam data tersebut, maka pengunjung hanya menyiapkan kartu tanda pengenal saja seperti KTP dan lain-lain. Lapas Curug telah dilengkapi dengan sarana self-service. Alat ini merupakan sebuah alat pemindai data induk warga binaan yang berisi nama warga binaan, kasus yang dilakukan, lama pidana, serta alat ini juga menginput hitungan jumlah remisi yang diperoleh, hingga hukuman disiplin yang dilakukan. Hal ini memudahkan warga binaan untuk memindai data dirinya masing-masing tanpa harus bertanya atau menghadap ke bagian registrasi. Pada masa pandemi wabah COVID-19 yang saat ini melanda negara kita, Lapas Curug terus berusaha menghindari wabah tersebut agar tidak berjangkit pada warga binaan pemasyarakatan, seperti pelarangan kunjungan untuk sementara waktu, kewajiban menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan, serta pelaksanaan sidang secara online. Pelaksanaan sidang secara online ditempatkan di ruang aula atas Lapas Curug dengan sistem pemanggilan bergilir terhadap para terdakwa sebagai pelaksanakan physical distancing. Sebagai perwujudan pembinaan keterampilan warga binaan, Lapas Curug memiliki bengkel kerja yang sudah dilengkapi dengan sarana kerja yang lengkap. Bengkel kerja Lapas Curug telah beberapa kali mengadakan kerjasama pembinaan tersebut ke berbagai institusi luar, di antaranya seperti Balai Latihan Kerja. Giat dalam melaksanakan bimbingan kerja merupakan wujud pembinaan keterampilan bagi warga binaan sebagai bekal mereka kembali ke masyarakat dan dapat menerapkan keterampilan tersebut sebagai langkah awal perubahan bagi mereka. Pelayanan dalam hal kunjungan. Pelaksanaan kunjungan berada di dalam gedung serbaguna Lapas Curug yang dapat menampung pengunjung hingga 400 orang. Ruangan ini juga difungsikan sebagai ruang berolahraga seperti futsal, badminton, basket, dan lain-lain. Kunjungan dilaksanakan dalam pengawasan petugas yang berada di sekitar ruangan kunjungan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Saat ini, informasi mengenai Lapas Curug dapat diakses melalui media sosial, diantaranya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dengan nama akun Humas Lapas Curug.
Dalam pelaksanaan layanan kunjungan, Lapas Curup telah memasang banner-banner yang berisi pelarangan gratifikasi dan maklumat pelayanan. Dan Lapas Curup juga telah menyiapkan ruangan laktasi bagi ibu-ibu menyusui. Selain itu juga, Lapas Curup telah menyediakan layanan pengaduan bagi para pengunjung apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Langkah tersebut dijadikan acuan bagi Lapas Curup untuk melakukan pembenahan segala kelemahan dan kekurangan, agar para pengunjung dan warga binaan dapat dilayani dengan baik. Dalam bidang pembinaan kerohanian, Lapas Curup memiliki pesantren At-Taubah dengan jumlah santrisan ini sekitar 80 orang. Kegiatan pesantren ini dilaksanakan sebagai wujud nyata Lapas Curup memberikan pemahaman bagi para warga binaan, dengan harapan mereka dapat memahami ajaran agama dan tentunya dapat menghindarkan mereka melakukan tindak pidana lagi saat kembali ke masyarakat. Karena hakikatnya manusia tidak lepas dari khilaf dan salah, namun tugas kita bersama untuk membenahinya. Sebagai langkah nyata Lapas Curup dalam mewujudkan Lapas Curup sebagai instansi Zero Halinar, Lapas Curup telah menyiapkan layanan komunikasi bagi warga binaan, yaitu sarana video call. Sarana tersebut berfungsi sebagai media komunikasi warga binaan kepada keluarganya, sahabat, dan rekan sejawatnya. Saat ini, Lapas Curup menggunakan layanan video call yang dilengkapi dengan 3 perangkat komputer yang menggunakan jaringan internet tersendiri, dan penggunaannya diawasi oleh petugas lapas dengan durasi penggunaannya selama 20 menit. Selamat siang Ibu, ini kami dari tim Humas Lapas Kelas 2 Curup ingin sedikit mewawancarai kepada Ibu tentang bagaimana pelayanan yang ada di Lapas Kelas 2 Curup. Silahkan Ibu. Pelayanan di Lapas Kelas 2 Curup sangat baik, penitipan barang, saat besuk juga pelayanannya baik, ya sangat baik, dan bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga ramah terhadap kami, gitu. Apakah dalam selama Ibu berkunjung ke Lapas Kelas 2A Curup ini, adakah pegawai atau staf-staf dari Lapas Kelas 2A Curup yang meminta uang kepada Ibu? Belum pernah, belum ada ya. Alhamdulillah, berarti Lapas Kelas 2A Curup ini sudah bersih dari KKN Bu ya? Iya, Dan Ibu, begitu. terima kasih. Ya. Oke, selamat siang Mbak, kami dari Humas Lapas Kelas 2 Curup ingin sedikit bertanya kepada Mbak tentang Lapas Kelas 2 Curup. Bagaimana? Menurut saya sangat mengalami perubahan yang begitu signifikan, baik prasarana maupun sarana maupun prasarana. Pelayanan di sini sangatlah baik, petugasnya pun ramah-ramah. Di sini selama saya berkunjung ke sini tidak pernah dimintai uang sedikit pun atau pungli sedikit pun dari petugas lapas.